Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeniati Ulfa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Perkenalkan, nama saya Zida Sabrina dengan NPM 241210460232. Di sini saya akan memaparkan materi terkait salah satu tokoh fikih, yaitu Imam Hanafi. Pertama ialah, siapakah Imam Hanafi itu? Jadi Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah adalah ulama fikih asal Kufah dan juga pendiri mazhab Hanafi, dan beliau memiliki nama lengkap ialah Nu'man bin Thabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Para pengikutnya dikenal sebagai ahlu ra'yi, yaitu ahli logika, karena jumlah hadis yang tersedia atau sampai di wilayah Persia sangat sedikit, sehingga mereka lebih sering menggunakan kias atau analogi dan sangat mahir dalam hal itu. Beliau pernah ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak, dan kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tetapi beliau menolaknya lagi. Beliau belajar di Madrasah Kufah dan berguru kepada ulama seperti Hamad bin Abi Sulaiman, dan juga memperluas ilmunya di Mekah dan Madinah. Beliau memperluas ilmunya di Mekah dan Madinah bersama tokoh-tokoh besar seperti Atha bin Abi Rabah, Ja'far al-Siddiq, dan Malik bin Anas. Setelah wafatnya Hamad, Abu Hanifah memimpin Madrasah Kufah dan mengembangkan berbagai fatwa yang menjadi dasar mazhab Hanafi. Dan materi yang kedua ialah sejarah mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu merupakan salah satu mazhab fikih terbesar dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini lahir di Kufah, Irak, sebuah kota yang sejak lama menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdebatan pemikiran, termasuk filsafat Yunani, hikmah Persia, dan mazhab Kristen. Jadi lingkungan intelektual yang beragam ini membentuk sebuah pola pikir Abu Hanifah yang rasional, kritis, dan juga realistis. Mazhab Hanafi berkembang pesat berkat peran besar murid-murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf yang menjadi hakim agung pada masa dinasti Abu Abbasiyah, serta Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani yang menulis berbagai karya hukum penting sebagai landasan mazhab Hanafi. Dengan dukungan kekuasaan politik, mazhab ini menyebar luas ke berbagai wilayah Turki, India, Mesir, Tiongkok, dan juga Afrika Barat. Dikenal dengan pendekatannya yang fleksibel dan juga terbuka terhadap perubahan sosial, mazhab Hanafi ini menjadi mazhab yang banyak diikuti oleh kalangan cendekiawan, pejabat, dan masyarakat perkotaan. Kemudian yang ketiga ialah prinsip-prinsip mazhab Hanafi. Prinsip-prinsip mazhab Hanafi ada 6. Yang pertama, ijtihad. Ijtihad ialah yang luas mazhab Hanafi sangat dikenal menggunakan akal dan nalar dalam menentukan hukum. Jadi, jika tidak ada dalil langsung di dalam Al-Quran atau hadis, mereka tetap berusaha mencari jalan keluar menggunakan ijtihad. Yang kedua ialah kias atau analogi. Jika ada kasus baru yang belum pernah dibahas langsung dalam dalil, ulama Hanafi akan membandingkan dengan kasus yang mirip dan juga ambil hukumnya dari kasus tersebut. Nah, ini yang disebut dengan kias. Kemudian yang ketiga adalah istihsoh atau kepentingan umum. Jika ada beberapa pilihan hukum, mazhab Hanafi akan memilih yang paling baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi hukum ini tidak kaku, tapi tetap memikirkan kemaslahatan. Kemudian yang keempat ialah ijma atau konsensus ulama. Mereka mengikuti hasil mufakat para ulama sebagai dasar hukum, tetapi tetap terbuka dengan perbedaan pendapat dan juga tidak harus semua sepakat 100%. Yang kelima adalah ra'i atau pendapat pribadi. Jadi mazhab Hanafi juga memberi ruang untuk ulama menggunakan pendapat pribadinya dalam menetapkan hukum, asal
tetap sesuai dengan prinsip yang berlaku. Yang keenam ialah toleransi. Jadi mazhab ini dikenal fleksibel dan juga terbuka sama pandangan yang berbeda. Jadi mereka tidak gampang ngejudge, tapi justru menghargai perbedaan selama dasarnya jelas. Jadi mazhab ini mendapatkan tempat penting dalam sejarah peradaban Islam, khususnya di bawah pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah dan juga Kesultanan Utsmaniyah, serta masih memiliki pengaruh luas di berbagai wilayah seperti Asia Tengah, Asia Selatan, Turki, dan sebagian Eropa Timur. Jadi keberadaan mazhab Hanafi ini hingga saat ini mencerminkan kekuatan pemikiran hukum Islam yang mampu bertahan dan juga berkembang seiring berjalannya zaman, seiring perubahan zaman. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya terkait salah satu tokoh fikih yaitu Imam Hanafi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.